Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang disampaikan tadi yang paling penting itu. Saya tadi bawahi dan saya sempat lirik-lirik sama mahasiswa kiri, kanan, atas, bawah, depan, samping. Ketika Bapak Akbar bilang di sini, ketika kalian ingin dihargai orang lain, ingin belajar tentang leadership, maka belajarlah tentang mendengarkan orang lain. Dan skill itu tuh nggak mudah didapatkan. Ya, silahkan nanti yang di luar mungkin sambil rebahan boleh dengarkan. Karena dari 7 tahun saya berpraktik di dalam asesmen mewawancarai calon pekerja, ya khususnya generasi-generasi kalian ini, skill itu jarang didapatkan. Skill mendengarkan orang lain, menerima masukan, bergerak cepat, bagaimana berpikir cepat dan tanggap itu jarang sekali saat ini saya temukan pada generasi-generasi muda ini. Nah, hari ini kalian dikasih kesempatan oleh kemahasiswaan UMB diadakan acara dengan materi-materi yang luar biasa menurut saya yang ini menjadi bekal kalian soft skill. Saya kalau ngerekrut karyawan, ngerekrut calon pekerja di sebuah instansi maupun swasta maupun pemerintah, saya jarang tanya IPK-nya berapa. Jarang. Yang saya tanyakan waktu kuliah ngapain aja, ikut organisasi enggak? Pernah ikut acara-acara kegiatan enggak? Bisa bekerja sama enggak? Itu yang sering kami tanyakan para pewawancara kerja. Iya, ya bukan berarti juga IPK enggak penting ya. Tapi ada hal yang harus kalian pelajari dari sekarang. Dan hari ini tema yang didapatkan untuk materi hari ini saya rasa luar biasa sekali di kemahasiswaan meminta tentang learning agility. Ada yang tahu? Interaktif aja nih nggak boleh. Yang di luar kalau tahu nggak apa-apa masuk. Bu saya tahu learning agility itu apa gitu. Dan saya banyak lihat di kegiatan hari ini banyak sekali yang belum bisa fokus yang masih asik dengan gadgetnya masing-masing. Bahkan tadi ketika ada pembacaan ayat Al-Quran saya masih lihat beberapa pojokan-pojokan itu tidak bisa diam tapi berbicara dan tidak mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Hati-hati ya, ibu katakan itu hati-hati karena pembiasaan seperti itu harus dimulai dari sekarang. Karena kalau saya ketemu klien yang bermasalah kepribadiannya, kalau sudah 21 tahun ke atas saya sangat sulit merubah karakternya. Ya, jadi hari siap untuk berlatih tentang learning agility? Hari ini siap untuk berlatih bagaimana belajar bergerak dan Oke, siap katanya. Baik. Next, nggak bisa dipencet. Oke. Pada dasarnya di dalam konsep psikologi itu ada yang namanya lifespan learning, yaitu belajar sepanjang hidup. Jadi kalau kalian bilang hari ini kampusnya nggak ada kuliah kosong gitu. Tapi hari ini ya kalian belajar. Atau hari Sabtu Minggu nggak ada kegiatan di kampus. Oke, nggak ada kegiatan kampus, adanya cuma di kos aja. Tapi sebenarnya di waktu-waktu itu kalian juga belajar banyak hal, ya. Jadi sehingga jangan pernah sebutkan bahwa belajar itu adalah rutinitas yang hanya bertemu di dalam kelas, rutinitas akademik atau rutinitas yang ada dosen, saya mahasiswa, kemudian itu namanya belajar, tidak. Tapi di dalam psikologi setiap fase-fase ini hari ini, detik ini, di jam-jam yang tadi itu juga adalah pembelajaran. Nanti kita tinggal mendeteksi, nanti saya akan ajarkan teman-teman sekalian pulang ke rumah dapat satu kebiasaan atau kemampuan untuk mendeteksi dini kalian, apakah kalian sudah punya kemampuan agility, kemampuan kerja keras yang bagus. Dan itu nanti silahkan deteksi di rumah masing-masing ya. Oke, next. Nah, coba lihat. Learning agility di sini memiliki definisi apa? Kenapa saya bold kemauannya? Saya membold ini kenapa? Karena di sini ternyata belajar tentang agility ini adalah kemauan. Jadi hari ini saya yakin ada yang mau belajar, ada yang tidak. Walaupun fisiknya berhadir. Tapi saya yakin ada yang mau belajar, ada yang tidak.
Nah, kemauan individu untuk belajar serta tidak segan untuk meminta bantuan dan masukan dari orang lain. Apakah kalian sudah sering melakukan ini? Kemudian berkolaborasi dengan orang lain dan kemudian cepat mengelola semua informasi untuk memberikan hasil. Jadi learning agility itu lebih kepada bagaimana kita belajar untuk bertindak cepat, tanggap dengan situasi yang ada. Ya, itu bisa dipelajarin. Next. Coba lihat di sini. Learning agility ini ada apa? Tentang lincah. Lincah dan tangkas seseorang dalam belajar dari pengalaman. Sekarang rata-rata usianya berapa? 18, wow masih muda-muda ya. Oh ada yang 17, ada yang sudah 25? Oh belum. 22 gitu ya. Ya, ternyata learning agility ini ada lincah dan tangkas seseorang dalam belajar dari pengalaman. Coba lihat ciri-ciri orangnya. Mereka yang ketangkasan tinggi berpotensi lebih mudah menyerap hal baru dan mengambil makna dari pengalaman. Dan setiap orang bisa belajar, tapi orang-orang yang agility memiliki kemampuan yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi gini, kalau kita berpikir gini, oh saya kayaknya bisa Bu, tapi kamu deteksi diri kalian. Ketika ada problem-problem yang baru, kamu mau nggak menghadapi atau lebih baik lari dari masalah itu? Kalau kalian mau mengukur agility kalian, itu perlu refleksi betul-betul kepada diri. Kalau dapat tugas baru, masalah baru, teman baru, ada problem, kalian mau menghadapi apa lari? Menghadapi, oke. Kemudian bagaimana cara kalian menanggapi hal-hal yang baru dengan problem-problem yang baru, itu namanya adalah belajar tentang agility, tangkas dan tanggap. Kemudian di sini yang namanya belajar itu adalah prinsipnya ya. Salah satunya yaitu terkait dengan apa yang diperlukan saat ini, informasi digital saat ini kan sudah sangat luas ya. Jadi kalau kalian tidak melatih skill ini akan kesulitan nanti kalian bersaing. Karena kami di dunia kerja itu udah jarang kalau yang terkait dengan akademik tuh oke lah, kami tetap lihat itu. Cuman yang number one adalah skillnya, soft skillnya. Ini orangnya bisa diajak kerja sama nggak sih? Ini anaknya kalau misalkan kerja di perusahaan ini bisa nggak sih nanti dia motivasi belajarnya masih ada nggak? Masih mau nggak dikembangkan? Nah kami di psikologi industri organisasi itu melakukan itu, pemetaan kemampuan mahasiswa yang nantinya jadi calon pekerja. Maka salah satu mental yang kami cari saat ini adalah mental yang agility, yang lincah di dalam bertindak. Ya, oke. Next. Kenapa harus menumbuhkan kemampuan ini? Kenapa sih Bu harus tumbuh Bu kemampuan tentang cepat tanggap, tangkas, kemudian memecahkan masalah dengan tepat? Kenapa harus belajar? Kita lihat ada apa sebenarnya? Kok bisa skill-skill ini dituntut sekali di dunia kerja saat ini? Saya pernah menemukan salah satu calon karyawan yang luar biasa di dalam akademiknya bagus sekali, hasil-hasil transkripnya hampir sempurna. Tapi ketika kami melakukan wawancara ada faktor-faktor skill yang tidak bisa kami toleransi untuk dia masuk di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama sulit untuk bekerja sama, yang kedua sulit untuk menerima masukan. Yang ketiga komunikasi publiknya belum terbiasa. Ya, yang keempat dia tidak mau bekerja keras. Jadi dia maunya yang sudah standar apa dikerjakan yaitu dia tidak punya inisiatif yang lain. Nah itu susah. Kemudian next. Gak bisa, udah? Nah macet. Oke. Nah, coba lihat. Kalau kata Pak Rektor tadi, dengan perkembangan zaman ini kan tantangannya lebih banyak ya. Tantangan lebih banyak. Makanya saya selalu bilang tuh, kalau di keilmuan psikologi itu nanti bersaingnya tidak hanya dengan ilmu psikologi. Di dunia HRD, SDM, psikologi akan bersaing dengan orang-orang manajemen dan hukum. Ya, ada saingan-saingannya. Sehingga ketika kita tidak punya skill yang lebih dari yang orang lain, kita maka akan sulit untuk bersaing. Ya,
Karena di wawancara kerja sekarang rata-rata yang digali itu adalah kemampuan skillnya kalian. Jadi kami akan lihat biasanya CV-nya. Pernah ikut organisasi, pernah ikut kepanitiaan, tugasnya jadi apa di sana? Ngapain aja? Udah selesaikan apa saja? Nah itu yang biasanya kami lakukan. Kemudian persaingan kompetensinya semakin meningkat. Banyak sekarang mahasiswa yang masih jadi mahasiswa itu ikut lagi. Ikut ada seminar, ikut workshop, terus meningkatkan kompetensinya. Sehingga ketika kompetensinya bersaing, maka kita skillnya juga harusnya bersaing. Kita punya skill yang baru, yaitu tadi agility, kemampuan untuk berpikir cepat, tanggap dan tangkas. Kan ada kan biasanya kita lihat deh, kita sendiri atau teman-teman kita atau orang-orang di samping kita, kalau ada problem tuh dia ya sulit aja move on. Bawaannya tuh kayaknya sudah gak percaya diri aja, bawaannya menyalahkan dengan keadaan aja, itu ada yang seperti itu. Dan itu yang menghambat pribadi-pribadi untuk menjadi agility, menjadi orang yang tangkas, orang yang kuat gitu. Nah, learning agility sekarang lagi tren banget ya. Di perusahaan-perusahaan tuh sampai ada pelatihannya sekarang. Bagaimana menumbuhkan mental yang agility untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan. Nah, maka kalian teman-teman mahasiswa harus melatih itu dari sekarang. Contohnya apa Bu? Kalau mahasiswa ya udah jadi misalkan jadi mahasiswa ada penugasan, ada tugas lapangan, ada macam-macam. Itu coba dilalui dengan baik, satu persatu. Kemudian bagaimana cara menumbuhkannya? Ada yang pernah sudah melatihan untuk menumbuhkan bagaimana menumbuhkan mental yang kuat gitu? Sudah pernah melatih diri atau enggak sadar selama ini sebenarnya udah terlatih? Oke, kita lihat. Oke, next. Ada beberapa poin tentang menumbuhkan terkait dengan learning agility. Kalau ada pertanyaan, itu melatihnya dari kapan Bu? Latihnya dari sekarang. Ya. Jadi saya tuh suka biasanya mendampingi remaja-remaja yang lulus SMA maupun jurusan, sekolah kedinasan dan lain-lain. Akan sulit sekali kalau sudah mendekati titik ya, misalkan kalian mau nanti kerjanya di kedinasan atau kerjanya di salah satu kantor yang kalian tuju lah. Sudah mendekati titik itu tapi kalian belum bersiap tentang skill-skill itu. Maka saya bilang latih dari sekarang. Ya. Jadi jangan pernah ya berpikir tuh begini, masih usianya 18 tahun. Usia saya masih 18 tahun nih, mungkin nanti udah usia 24 lah saya matang, saya baru memperbaiki diri. Gitu ya. Oke. Yang pertama apa? Latih diri membuat keputusan dengan percaya diri. Ini harus dilatih nih. Sering gak di dalam hidup kita ini disuruh ngambil keputusan? Ya. Hari ini aja disuruh ngambil keputusan. Ikut di sini dengan semangat apa dengan cara tidur? Oke. Ikut di sini dengan cara fokus apa tidak fokus? Nah, itu keputusan kalian tuh sebenarnya ya kan? Kesempatan-kesempatannya mau diambil nggak belajarnya gitu. Yang kedua, kembangkan solusi yang inovatif untuk melupakan solusi yang lama. Jadi kadang ya, ketika kalian punya problem, kalian kemudian ada solusinya, kemudian di kemudian hari dapat problem yang sama, itu bisa aja solusinya berbeda. Makanya saya bilang, kuliah ini apalagi nanti di fase-fase semester 5, semester 6 itu kan fase-fase yang sangat-sangat padat. Itu banyak hal nanti kalian menemukan problem-problem yang kalian biasanya belum siap. Oh ternyata harus menyiapkan solusinya seperti ini. Maka latih dari sekarang dari problem-problem yang kecil. Kemudian lihat gambaran yang lebih besar. Jadi kalau ada problem itu jangan menganggap bahwa ini nggak bisa selesai. Atau kalau ada tugas itu, sebuah tugas misalkan, ini akan susah nih saya selesaikan gitu. Maka latih untuk melihat gambaran yang lebih besar dari tugas-tugas itu. Kemudian beradaptasi terhadap masalah yang kompleks. Ini untuk kalian ketahui ya, di 1 tahun terakhir ini di praktek psikologis kami banyak menemukan remaja-remaja yang mentalnya mudah sekali down gitu ya, down.
Hanya karena problem-problem yang menurut saya bisa diselesaikan sebenarnya. Tapi karena tadi tidak dilatih diri untuk cepat tanggap, tangkas, akhirnya mentalnya mudah sekali jatuh. Ya, jadi kemudian selanjutnya adalah menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastian dengan percaya diri. Kayak kalian kuliah, kalian kan nggak tahu sebenarnya apa yang akan dilewati. Mungkin ada yang di luar ekspektasi ya. Oh ternyata gini banget, milih jurusan ini dikira nggak ada tugas, ternyata tugasnya banyak ya gitu. Semester 1 dikira santai, ternyata besar ya tugasnya gitu. Apalagi peralihan dari usia remaja ke dewasa. Ya, kalau semester 2 harusnya udah dewasa ya. Oke, kemudian jangan menghindar dengan situasi yang baru. Oke, next. Ini cara mengukurnya. Coba ya di rumah masing-masing ya, kalau pelatihan di kelas kecil biasanya kami melakukan ini bersama. Coba kalian latih nih, refleksi diri, melakukan evaluasi di setiap pengalaman. Gak usah muluk-muluk dari kapan Bu, dari hari ini aja pulang ke rumah evaluasi tuh. Udah dapat apa aja hari ini? Dapat ilmu enggak? Dapat. Oke. Atau jangan-jangan pas mau refleksi dapat ilmu materi 1 yang dari Kak Sherly tadi udah dapat apa aja ya? Yang kedua nanti dapat apa, yang ketiga dapat apa? Coba refleksi, jangan-jangan kita tidak fokus di sana. Ya. Latih kedua, pemeriksaan psikologis baik terkait kepribadian maupun sikap kerja itu semuanya bisa diukur. Nih, ketika kita memiliki individu yang agility, ada 4 kualitasnya, coba lihat. Nanti deteksi ya diri kalian ya, sudah pada fase ini belum? Sudah, nggak kelihatan? Nggak kelihatan katanya Mas. Sini aja ya, nanti minta materinya boleh. Selalu menerima tantangan baru. Jadi ukur diri kalian dari sekarang, bisa ngukur sendiri. Coba diukur. Kalau kalian punya tantangan-tantangan baru, ini tantangan juga nih, disuruh menghadiri sampai selesai, punya semangat nggak? Ya, jadi kalau misalkan kalian itu selalu menerima dengan tantangan yang baru, berarti salah satu kualitas individu yang agility sudah mulai ada. Kemudian yang kedua, mau belajar dengan siapapun dan dimanapun. Ya, yang ketiga cepat bangkit ketika jatuh. Ini yang banyak nih yang sulit sekarang remaja sekarang. Remaja sekarang tuh udah jatuh gitu, udah males banget bangun lagi ya. Oke. Yang keempat, fokus pada tujuan diri. Nanti kalau di rumah masing-masing ya, mahasiswa-mahasiswa yang di sini, coba bikin skema tentang perencanaan dirinya. Bikin dari sekarang, di karton ditulis, terus tempel. Nanti lihat di semester 7, masih konsisten nggak dengan tujuan itu? Ya, oke. Apa yang mempengaruhi? Jadi ada yang nanya, Bu, supaya kita mau belajar tentang agility itu apa aja sih yang berpengaruh, kita lihat. Wah nggak kelihatan. Yang pertama itu adalah terkait dengan personality, agility. Nggak kelihatan ya kalau di situ ya. Oke, terkait dengan personal agility itu adalah ketika kemampuan interaksi yang dimiliki seseorang, dia memiliki kemampuan interaksi yang baik. Contoh kalian semester awal kan, mahasiswa baru ketemu dengan lingkungannya. Mau nggak berinteraksi dengan baik? Kalau diri kamu tuh lebih banyak menolak, lebih banyak ngeluhnya, lebih banyak tidak menghiraukan dari orang-orang sekitarnya, hati-hati. Saya bilang hati-hati. Karena skill-skill seperti ini nih mulai hilang. Ya, orang yang sangat cuek dan tidak simpati dengan keadaan sekitarnya. Kemudian proses belajar untuk beradaptasi dengan perspektif dan keperbedaan yang berbeda. Di semester-semester awal udah mulai ketemu nggak? Oh ini yang cocok berteman sama saya. Oh ini gini ya pribadinya ya. Oh ini nggak cocok gitu. Oh ini kok gini sih orangnya gitu. Artinya banyak hal yang dipelajari dengan pribadi-pribadi yang baru. Ketika orang mau belajar learning agility, dia harusnya bisa memahami perbedaan-perbedaan itu secara pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, itu minat seseorang pada ide dan masukan. Masukan orang lain itu dijadikan untuk pengembangan belajarnya, termasuk dengan kegiatan-kegiatan di kampus.
ya. Kemudian yang kedua tentang research agility. Biasanya orang-orang ini mengidentifikasi seseorang tentang pengetahuan yang perlu dikuasai sebelum menyelesaikan proyek. Maksudnya begini, ketika kalian ada tugas di fakultas masing-masing, orang yang learning agility-nya bagus, sebelum besok kuliah, sebelum besok mengerjakan tugas itu, dia malamnya atau hari sebelumnya udah diskusi sama teman yang lain. Mau belajar minimal ngobrol. Besok tugasnya tentang ini ya. Kalau kalian belum punya itu, hati-hati, berarti learning agility-nya belum terasah. Dia orang yang learning agility-nya bagus, pasti research agility, dia pasti berusaha untuk belajar hal-hal yang akan dia kerjakan besok harinya atau hari berikutnya. Kemudian menyelesaikan rintangan dengan berjalan dengan baik. Nah ini yang khas banget orang-orang yang learning agility. Dia tangkas dan gesit dapat memecahkan masalah tanpa panik. Contohnya di kepanitiaan misalkan. Orang yang punya kemampuan learning agility baik itu biasanya lihat misalkan mikrofon mati cepat berdiri. Lihat ada layar yang gak pas cepet-cepet dibenerin. Lihat ada yang ribut teman sebelahnya menyuruh diam. Kalau ada orang-orang yang seperti itu berarti skill learning agility-nya sudah mulai peka. Tapi kalau kalian belum punya itu sekarang, maka harus dilatih. Karena dunia usaha di luar sana itu sedang memerlukan yang seperti itu. Kemarin saya ngisi di sebuah perusahaan, ya perusahaan di Banjarmasin yang cukup besar. Itu masalah akademik itu nomor 2. Nomor 1-nya ada betul-betul soft skill. Bagaimana ketika diwawancara dia bisa fokus, bagaimana ketika diwawancara dia bisa menunjukkan kalau perusahaan terima saya maka perusahaan memiliki keuntungan. Bagaimana cara bicaranya. Tapi kalau dari sekarang kita tidak latih cara mendengarkan orang lain, cara berempati, lihat nanti di wawancara kerja. Pasti akan kesulitan. Karena sekarang sistem wawancara kerjanya sangat-sangat in-depth kalau di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah ada personal, kemudian ada result agility, kemudian mental. Ini mental ini yang psikologis banget kenanya ya. Orang yang punya mental agility biasanya mempertahankan dan mengeksplorasi keingintahuannya ketika dihadapkan pada keadaan atau peristiwa yang baru. Orang-orang yang punya mental agility kalau ada problem, kalau ada hal yang baru itu bukannya lari. Ada kegiatan, ada apa gitu, hal yang baru dia datang, dia hadirin, ada apa sih sebenarnya. Tapi orang yang tidak mau belajar tentang bagaimana mental supaya agility dia lari, males capek. Ngapain, udah kuliah aja pokoknya, pokoknya di kampus itu ya kuliah aja. Ngapain berorganisasi, itu mental-mental yang nantinya susah menumbuhkan agility di dalam dirinya. Hati-hati ya kalau sudah punya indikasi itu, tadi kan ibu udah nyuruh ya, di rumah nanti coba deteksi diri masing-masing ya. Oke. Ada yang keempat yaitu change agility. Change agility itu proses seseorang menerima dan beradaptasi dengan perubahan dan perasaan nyaman saat beradaptasi. Kalian hari ini dibilangin gak kuliah, diizinkan untuk datang ke sini. Ya, harusnya tempat ini ada tempat yang nyaman bagi kalian untuk belajar selain di dalam kelas. Ya. Ketika kalian nyaman ditunjukkan dengan apa? Kalian fokus dari pagi tadi. Ya, kalian mau berinteraksi dengan kawan-kawan untuk berdiskusi. Kalau kalian sudah punya itu, berarti kalian sudah punya bibit untuk memiliki mental yang agility. Tapi kalau di situasi seperti ini saja kalian belum bisa fokus dengan keadaan diri kalian, dengan apa yang kalian sedang kerjakan saat ini, itu memang akan kesulitan nanti dalam menumbuhkan agility. Oke, nanti kita akan banyak diskusi. Ada di coach terakhirnya terkait dengan learning agility. Yang terakhir saya ada beberapa quote yang mau saya sampaikan. Oke. Macet banget ya. Oke, coba lihat. Ini saya tulis berdasarkan tidak mengopi dimanapun, tapi ini saya copy dari pengalaman saya kurang lebih 10 tahun di dalam melakukan pendekatan pengembangan SDM. Bahwa soft skill agility tidak serta-merta muncul dengan seiringnya pertambahan usia. Tadi saya bilang, usia saya masih 20, 22, saya masih bisa berkembang, nanti saya bisa belajar. Tidak.
Tapi ada yang saya bilang bahwa soft skill ini tidak akan tumbuh dengan seiring pertambahan usia, tapi dia akan terasah bergantung pada kemauan Anda untuk terus belajar tanpa melihat usia. Jadi ketika tes, oke. Lelah mungkin mikrofonnya ya, tidak agility, oke. Jadi ketika kalian mau belajar dari sekarang, maka kalian punya kesempatan untuk memiliki tadi kemampuan mental yang haus akan belajar, kemudian terasah, kemudian juga cepat tanggap. Dan ingat saya selalu bilang kepada klien-klien saya yang saya dampingi usia remaja maupun dewasa, bahwa soft skill yang komunikasi, soft skill leader, soft skill tentang bagaimana berpikir cepat dan tanggap, itu nggak akan tumbuh dengan oh iya nanti saya di usia 30 juga saya akan seperti itu. Tidak. Itu bisa tumbuh ketika kalian ada kemauan kemudian kalian asah. Ya. Dan ingat, ketika mau mengasah soft skill itu nggak usah lihat kiri kanan ya. Aduh, teman saya nih kayaknya malas nih diajakin begini. Nggak usah. Berpikir tentang diri kalian sendiri terkait dengan kemajuan kepribadian kalian masing-masing. Toh nanti ketika mencari kerja wawancaranya kan satu persatu yang akan ditanya. Oke, itu mungkin beberapa materi yang akan saya sampaikan tadi bahwa mahasiswa itu penting memiliki soft skill ini, kemauan belajar untuk mengasah diri untuk lebih cepat tanggap dengan keadaan dan cepat merespon dan kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan apapun. Karena itu adalah modal dan kunci kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Mungkin itu Kak Boy dari saya, nanti silahkan ketika ada yang mau berdiskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ceria sudah menyampaikan materi tentang learning agility yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman, yang memang mengharuskan kita sebagai seorang mahasiswa itu harus memiliki kemauan untuk bisa belajar dan bertumbuh kembang seiring berjalannya waktu dalam kehidupan kita, yang dimana tadi lifespan ya Ibu ya, learning lifespan yang berarti belajar sepanjang waktu begitu. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Satu sesi tanya jawab, hanya satu ya, terdiri dari 3 pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang learning agility ataupun dari dunia psikolog yang memang beliau sangat berperan banyak di dalamnya gitu. Teman-teman silakan, ada yang ingin bertanya? Ya boleh, silakan teman-teman. 1 yang di atas, 2 yang di belakang, 1 lagi ada? 1 lagi ada? Boleh ke depan dan yang di belakang boleh ke depan, yang di atas boleh ke bawah. 1 lagi, kita ada punya bingkisan teman-teman. Iya, oke boleh, silakan Mbak ke depan, bertiga dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Halida dari Fakultas Keperawatan Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Izin bertanya Bu sebelumnya. Jadi apakah saat ingin melakukan refleksi agility harus mengetahui baik buruk diri kita sendiri dulu sebelum melakukan refleksi itu? Terima kasih Bu. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Widya Tobing dari Prodi S1 Keperawatan. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara seseorang yang introvert atau pendiam untuk mengembangkan agility-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ulun dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan. Bagaimana cara menumbuhkan sikap cepat tanggap pada diri seseorang agar tumbuh jiwa produktif? Oke, terima kasih untuk ketiga penanya kita. Luar biasa tadi. Mungkin Ibu bisa kita langsung mulai jawabannya. Baik, tiga-tiganya dari perawat tadi ya, calon-calon perawat insya Allah. Kalau pertanyaannya Bu, apakah ketika mau melakukan refleksi harus mengetahui dulu kelebihan dan kelemahan diri? Sebenarnya itu adalah include ya kegiatan yang sebenarnya dilakukan ketika refleksi. Biasanya kami ketika mendampingi di dalam pengembangan SDM misalkan di sebuah pelatihan, itu saya mencoba mendampingi para peserta untuk melis kelebihan dan kelemahannya. Coba deh, itu nggak mudah loh. Coba nanti silahkan sensasinya di kos gitu, kasih waktu 5 sampai 10 menit lah ya. Bisa nggak kalian mendeteksi 5 kelebihan dan 5 kelemahan kalian yang aktual? Biasanya saya menemukan dinamika-dinamika yang kok susah ya Bu nulis apa ya? Atau yang kedua, masa sih saya kekurangannya ini nggak mau nulis? Atau yang ketiga, ya saya tuh ngerti diri saya Bu, ngerti banget. Tulis Ibu bilang, siapa diri kamu? Ternyata sulit sekali untuk menggambarkan, merefleksikan siapa diri kita. Nah jangan-jangan ketika hari ini atau beberapa hari kemarin atau beberapa hari ke depan, kalian belum bisa fokus dengan mengerjakan sesuatu, jangan-jangan secara psikologis kalian belum mengenal siapa diri kalian. Apa kelebihan dan kelemahan. Coba deh itu dibikin game aja di kos. Coba 5 sampai 10 menit bisa nggak mendeteksi kelebihan kelemahan diri? Masing-masing 5 aja. Itu biasanya dinamikanya kalau lagi workshop kita menemukan hal-hal yang mengejutkan gitu. Ada yang sudah usia 30 tahun, loh kok saya nggak tahu ya apa kelebihan saya gitu. Jadi ketika mau melakukan refleksi maka betul yang pertama adalah melis dulu apa kelebihan kelemahan. Yang kedua adalah menulis tujuan-tujuan. Misalkan 1 tahun mau apa, 2 tahun pencapaiannya mau apa nanti dicoba di list. Ya, kalau kita kesulitan dalam mengingat maka latih diri dengan menulis kemudian tempel di bagian-bagian yang setiap hari bisa kalian lihat. Semangat ya. Yang kedua apa tadi Kak Boy? Tentang bagaimana cara seseorang introvert gitu Oh mengembangkan iya. agility-nya. Baik. Yang harus dipahamkan di sini sama-sama adalah introvert atau extrovert itu bukan berarti yang introvert itu adalah tidak baik, yang extrovert itu adalah baik. Jadi itu bukan baik dan buruk. Introvert dan extrovert itu adalah tipe-tipe kepribadian yang sah-sah saja siapa-siapa yang punya. Nggak mesti nih. Kak Boy introvert berarti Kak Boy itu adalah sebuah kelemahan Kak Boy. Bukan. Atau saya introvert itu kesalahan saya, kelemahan saya. Atau extrovert berarti bagus, bukan. Atau sebaliknya introvert berarti bagus kan Bu, nggak banyak bicara. Yang nggak bagus itu extrovert, bukan. Karena itu sebuah tipe kepribadian maka hal itu sah-sah saja. Itu yang pertama ya. Jadi jangan pernah, saya sering tuh ketemu klien-klien tuh yang gini datang ke praktik. Bu konsul dong Bu, kenapa problemnya? Saya punya masalah, masalahnya apa? Saya introvert. Hah, introvert itu bukan masalah kan? Yang menjadi masalah ketika introvert kemudian dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Orang introvert itu kan sebenarnya dia tidak nyaman saja dengan keramaian atau dia biasa ramai tapi dia tidak terbiasa dengan mengungkapkan secara langsung. Maka bagaimana melatih dirinya? Maka ketika misalkan saat ini jadi mahasiswa, ya, latih diri untuk sering berdiskusi sama kawan-kawan, ngobrol hal-hal yang ringan, cerita hal-hal yang ringan. Kemudian kalau di kampus-kampus ada presentasi, itu sebenarnya melatih diri untuk kita keluar dari zona kita yang kita anggap sekarang kita tuh introvert banget deh. Bisa presentasi di kelas, kemudian bisa berdiskusi, nggak membuat kalian juga harus ekstrovert kan, harus banyak ngomong di luar, sosialnya lebih besar, enggak kan?
Itu bukan ukuran. Jadi introvert, extrovert itu punya plus minus tersendiri. Dan itu bisa dilatih ya terkait public speakingnya dan Jadi jangan rubah, saya mau merubah diri saya Bu, saya nggak mau lagi introvert. Sekarang kita tanya dulu, emang kenapa dengan introvert kamu gitu. Kalau yang bermasalah ternyata hanya public speakingnya berarti kan bisa dilatih. Tapi tidak mesti semua kalian ungkapkan secara langsung karena nggak nyaman kan. Kalau orang introvert tuh kan nggak nyaman. Kalau orang extrovert kan ketemu teman, aku bete banget hari ini gara-gara ini. Tapi kalau orang introvert kan dia diem dulu atau dia ditanya, kamu kenapa? Gitu kan, stimulasinya begitu. Oke, yang ketiga apa tadi Kak Boy? Gimana cara menumbuhkan sikap cepat tanggap pada seseorang untuk produktif Bu? Ya itu tadi saya bilang yang saya temukan itu mahasiswa yang baru-baru biasanya ya. Kemampuan tanggapnya itu masih harus distimulasi. Salah nggak Bu? Enggak, boleh-boleh aja kan belajar. Melatihnya bagaimana? Melatihnya itu dari hal kecil di kos aja dulu. Atau di tempat tinggal aja dulu. Ada nggak hal-hal yang membuat kamu harusnya memunculkan inisiatif entah terkait kebersihannya, terkait dengan sosialnya, memperhatikan temannya. Itu dilatih. Jadi nggak bisa muncul dengan sendirinya. Kemudian di kampus, bagaimana caranya kalian ketika misalkan ada diskusi dengan dosen menanggapi atau ada hal-hal yang harus didiskusikan di dalam kelas, kalian pasti terlibat di dalam diskusi itu. Ya, kalau yang ada yang berprinsip begini, kan ada juga yang begini. Udah deh Bu, ada aja yang jawab, saya diam aja. Nah itu kamu nggak ngambil kesempatan untuk belajar berarti. Ya, jadi sebenarnya jadi mahasiswa itu lahan belajarnya itu besar, luas. Tinggal kita mau nggak ngikutin itu. Sehingga saya bilang kalau ada yang bertanya, Bu, berarti ketika kita dituntut untuk belajar cepat tanggap, maka kita pasti produktif. Ya itu mau nggak mau pasti seperti itu hukumnya. Ketika kita cepat tanggap, kemudian kita orangnya solutif, ketika ada masalah kita mencari solusi-solusi, tentunya biasanya kehidupan kita menjadi produktif. Kapan Bu latihannya? Dari sekarang. Jangan tunggu ya, misalkan udahlah ini cuma acara sehari, cuma beberapa menit, beberapa jam, nanti juga belajar lagi. Saya selalu bilang kalau mendampingi remaja, kalau misalkan ketemu materi-materi tentang soft skill dan kalian tahu materi itu segera terapkan, latih diri dari sekarang. Nanti pulang ke rumah latih aja dulu mendeteksi kelebihan-kelemahan, coba aja. Biasanya nggak mudah menulisnya itu, apalagi kalau berbarengan sama teman-teman. Gitu Kak Boy. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup ya teman-teman yang mungkin yang tadi bertanya juga. Dan kami mohon izin juga memanggil 3 penanya tadi untuk ke depan dan mohon juga kepada Ibu Ceria untuk bisa menyerahkan bingkisannya di depan sekaligus nanti kita akan foto bersama juga Ibu di bawah. Oke, mungkin langsung saja kami akhiri. Demikian pemaparan materi dari Ibu Ceria Hermina MC Psikolog mengenai Learning Agility. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah memperhatikan fokus gitu ya dalam penyampaian materi yang beliau sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang berbicara tentang merek Nike, apa yang ada dalam pikiran kamu? Simple, just do it. Ketika orang berbicara tentang merek Adidas, apa yang ada dalam pikiran kamu? Yes, impossible is nothing. Sekarang, ketika orang mulai bercerita tentang kamu, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka berpikir kamu sebagai seorang pemenang atau seorang pecundang? Atau mereka berpikir kamu sebagai seorang pejuang atau kamu orang dengan segudang alasan? Apa yang mereka pandang tentang kamu bukan tentang pencitraan yang kamu bangun dalam sekejap. Apa yang orang lain lihat tentang kamu tentunya proses yang sudah kamu bangun setiap hari. Proses yang tidak pernah tampak oleh orang-orang. Tidak ada kejayaan dibangun hanya dalam satu malam. Kejayaan berawal dari komitmen. Bukan komitmen saat semuanya berjalan dengan baik, tapi komitmen untuk terus berjuang saat semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Itu tidak mudah. Kalau komitmen muncul saat semua baik-baik saja, anak kecil pun bisa.
Tapi level komitmen yang paling tinggi adalah saat semua orang mengatakan tidak mungkin dan kamu tetap berjuang dalam segala kemungkinan. Ketika kamu memiliki mimpi dan siap mewujudkan mimpi itu, jangan berharap impianmu bisa langsung terwujud. Saat kamu memiliki mimpi dan kamu mengerjakan mimpi itu, kehidupan akan menghukum kamu. Apakah kamu masih memiliki komitmen? Saat kamu berjalan mewujudkan